wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta mengulang salawat 2 kali? Pasti ada yang bertanya-tanya. Bahasa Inggrisnya betakon. Ada orang Inggris di sini. Pasti ada yang betakon. Kenapa tadi saya mengulang salawat 2 kali? Saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dipandang Nabi orang pelit, medit, mirigihisi, buntut kasir, koret, bahasa Jepangnya engken, bahasa Inggrisnya pamalar. Orang sini, kampung sini bilang pelit, bahasanya apa? Medit. Sini banyak wong Jawa. Nengdi. Cuma itu. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang medit? Jawabannya jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Dengarkan hadis Nabi yang satu ini. Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang medit itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut, telinganya mendengar, mulutnya diam, dia tidak membalas selawat kepadaku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta seluruh para malaikatnya ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tidak ada kata berhenti untuk bersalawat kepada Nabi. Leres? Baru ingat tadi. Leres? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Kita getarkan dulu majelis ini dengan bersalawat. Siap? Siap. 100 orang. Sekali lagi, mana semangatnya? Siap? Siap. Kayak terpaksa. Satu kali baca istighfar hanya 1 dosa yang dihapuskan. 1 kali nanti kita berselawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Rugi yang tidak gemar berselawat kepada Nabi. Bu, bentar. Ada yang gak beres ya? Bu, ini di luar bukan dalam. Dalam. Biar nyambung ini kan. Bu, luar dalam. Nanti ketika kita bersalawat, ada malaikat khusus Allah tugaskan membawa salawat kita lalu melapor kepada Nabi di kota Madinah. Ibu tahu Madinah di mana? Pulang pisau belok kanan. Usah ngasih tahu mama. Naik pesawat 9 jam sampai 10 jam. Nggak tahu kalau naik kelotok. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ar. Kata Nabi, sesungguhnya Allah itu menciptakan ada malaikat khusus. Tugasnya tugas khusus keliling di muka bumi Allah mencari orang-orang yang mau menggerakkan mulutnya bersalawat kepadaku. Kalau seandainya malaikat itu menemukan ada yang bersalawat, yuballighuni min ummati salam, malaikat itulah kata Nabi akan membawa salawat dari umatku lapor kepadaku. Bapak Ibu dengarkan baik-baik, hanya lewat salawat engkau bisa memperkenalkan kampungmu ke telinga Rasulmu. Hanya lewat salawat engkau bisa membuat ayah ibumu ikut didengar namanya di telinga Rasulmu. Bu, malaikat akan berkata, ya Rasulullah,
Ada satu pengajian di kampung. Ya itu maksudnya. Gitu aja kok repot. Dihadiri fulan bin fulan, fulanah binti fulan. Mereka berselawat untukmu. Dengarkan, nama kampung kita, nama kita, nama ayah ibu kita dapat berkah karena disebut malaikat. Makhluk yang gak pernah maksiat, la ya'sunallah. Nama kita, kampung kita disebut bupati saja berkah, apalagi malaikat. Leres. Nama kita, nama kampung kita, nama orang tua kita dikenal, didengar di telinga manusia yang akan menjamin syafaat buat kita. Nama kita dan nama orang tua didengar oleh presiden saja bangga, apalagi yang mengenal dan mendengar Rasulullah. Ibu, Pak, mungkin hari ini orang tua kita jasadnya sedang terkubur di dalam tanah, sedang menangis karena disiksa dan karena dosa masa lalunya. Tapi berkat salawat kita, anak cucunya, mereka dapat rahmat, mereka naik derajat, mereka dapat pahala, nama mereka dikenal oleh Rasulullah. Maka guru saya pernah menjamin, ketika seorang anak bersalawat kepada Rasul, sejatinya dia sedang menyempurnakan baktinya buat ayah ibunya. Alhamdulillah. Kita getarkan tempat ini dengan bersalawat. Kenalkan kampungmu, kenalkan namamu, kenalkan nama ayah ibumu di telinga Rasulmu. Siap? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Allahumma salli wa sallim wa barik. Episode berikutnya. Cuma lihat dong, saya jadi curiga. Mohon maaf Pak Kepala Desa atau siapa Pak Camat, saya mau tanya balik desa, apakah di desa Bapak penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia baru mulai ceramah suka lihat jam tangan, jangan marah. Itu hanya teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir abis ini mau ngomong apa. Saya senang hadir di sini. Maaf, saya nggak bisa memuliakan satu persatu. Yakinlah di hati saya ada rasa cinta hormat untuk semuanya. Saya tidak merasa jadi tamu, tidak merasa jadi orang asing. Saya merasa seperti hadir di tengah keluarga saya sendiri. Saya menikmati perjalanan sampai ke sini. Masya Allah. Hampir 2 jam perjalanan ke sini. Untung saya teringat pesan guru saya. Al-ujur biqadri ta'ab. Guru saya mengajarkan, makin besar rintangan, makin besar ganjaran. Alhamdulillah, saya tidak merasa sedikit pun letih. Orang, saya tidak merasa sedikit pun capek. Orang, saya tidak merasa sedikit pun pegal. Orang, cuma mual aja. Bu, karena waktu tersisa sedikit, kita langsung saja. Siap? Beberapa mobil rombongan saya masih tersisa di kapal Titanic.
Bu, hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu. Punten, maaf, beribu maaf. Bicara Maulid bukan cuma bicara tentang kelahiran, bukan, tapi bicara tentang semua apa yang pernah diucap Nabi, dilihat Nabi, dilakukan Nabi, mulai Nabi melek mata sampai tutup mata, apapun yang ada hubungan dengan hal ehwal Nabi. Leres? Leres? Maka hari ini saya titipkan dulu buat bapak ibu semuanya. Dengar baik-baik. Bu, mau tahu nggak ada kunci sukses dunia sampai akhirat? Mau? Kunci itu sebenarnya dekat dengan kita, tapi kita sibuk nyari kunci-kunci yang jauh. Ibu, apa kuncinya? Dengarkan pesan Nabi. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Apa kata Nabi? Ridha Allah ada ketika orang tua ridho kepada kita. Murka Allah datang ketika orang tua murka kepada kita. Saya coba menerjemahkan pesan ini dengan satu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Demi Allah, kunci sukses dunia sampai akhirat dari Allah buat kita sebenarnya ada di bibir orang tua. Kalau orang tua sudah berkata, "Nak, aku ridha kepadamu, nak," langit terbuka, arasy bergoncang, malaikat aminkan doa kita, Allah kabulkan semua keinginan dan harapan kita. Leres? Leres. Tapi sayang, seribu sayang, tidak sedikit anak-anak kita sibuk mencari ridho dari orang, tapi nggak mau mengejar ridho dari ayah ibunya. Itu sebabnya saya menulis buku ini. Buku ini saya tulis selama 3 tahun setengah. Nulisnya sambil meneteskan air mata. Saya pastikan nanti yang baca buku karangan saya ini akan menangis terseduh-seduh, ingat dosa dengan ayah ibu. Buku ini dahsyat. Saya pernah membuktikan kedahsyatan buku ini. Saya pernah ceramah di satu kampung, hampir mirip dengan kejadian hari ini, yang datang jamaahnya ribuan, hidup semuanya. Tiba-tiba saya terharu ketika saya melihat ke arah belakang, nampak seorang preman, rambut gondrong, muka serem, badan bertato, masih mau dengar kajian. Saya terharu. Saya panggil preman itu maju ke depan. Saya hadiahkan buku karangan saya yang dahsyat ini. Bapak ibu tahu apa yang terjadi? Belum dia buka plastiknya, belum dia baca isinya, baru dia genggam begini dengan kedua tangannya, preman itu bergetar tubuhnya, menangis dia. Saya tanya dia, "Abang, kenapa abang menangis?" Ternyata dia menangis karena nggak bisa baca. Saya sudah GR. Bu, saya menulis buku ini 3 tahun setengah. Buku ini sudah diangkat jadi film, sukses di seluruh bioskop se-Indonesia. Nanti link filmnya saya bagikan lewat WA. Tinggal klik doang, klik nonton 4 episode, pasti akan tambah sayang dengan orang tua. Nonton film saya nggak cukup bawa tisu, kanebo. Ketiga, mau? Nanti saya bagikan lewat WA. Nanti di akhir acara saya titipkan nomor WA saya. Bu, kenapa saya menulis buku ini? Berawal dari perjalanan dakwah keliling Indonesia, saya menemukan berbagai macam cerita. Maka lewat mimbar ini saya berani bersumpah, demi Allah, Indonesia saat ini darurat, krisis anak soleh. Banyak kacang lupa dengan kulitnya, leres. Banyak anak-anak jadi majikan bagi ayah ibunya, leres. Pendek kata, banyak anak durhaka dengan orang tuanya.
Kejadian pertama saya temukan di kota Jambi, 6 jam naik mobil lewat jalur darat menuju sebuah kabupaten kecil. Kecil kabupatennya, kecil banget kalau dilihat dari peta. Ada yang salah? Udah dengerin aja. Kabupaten itu namanya Muara Tibu. Sesampainya di sana saya menangis. Ada seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya menangis lalu menulis dalam buku saya, pantas Indonesia banyak betul musibahnya. Jawabannya, sudah ada kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua kami temukan di kota Brebes. Ada anak usia baru 12 tahun mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele. Ibunya terlambat menghantarkan makanan untuknya. Tidak hanya sampai di situ, diambil gantungan baju, dia pukul-pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis dan menulis dalam catatan saya, pantas Indonesia banyak betul malapetakanya. Jawabannya, ada anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Kejadian ketiga lebih memalukan dan memilukan. Ada seorang ibu tua di Jawa, janda wanita soleha, tapi masih mau bekerja, rela jadi kuli sawah, buruh tani demi mencari nafkah halal untuk anak-anaknya. Panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi nafkah anak-anaknya. Tapi sayang, seribu sayang, tidak ada satu orang anaknya pun yang mau membantu jihad ibunya. Ketika sang ibu tengah bertani, tiba-tiba masuk salah seorang anak laki-lakinya, membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang, berlari. Sang ibu menangis ketakutan, ingin menyelamatkan nyawanya. Lalu sang ibu terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas leher ibunya, terpisah kepala dengan lehernya, hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Bu, itu sebabnya Indonesia banyak bencana, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, bahkan likuifaksi pernah terjadi di negeri ini. Mana mungkin ada asap kalau bukan karena api? Mana mungkin Allah kirim bencana, musibah, malapetaka, silih berganti, bertubi-tubi seperti tiada henti buat negeri ini kalau bukan karena dosa besar yang terjadi. Bapak Ibu, demi Allah saya bersumpah demi Allah, sampai detik ini saya belum pernah menemukan dalam Quran ada satu ayat. Sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam kitab hadis manapun ada satu riwayat menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sejahat-jahat anak setan, sebejat-bejat anak setan, jangankan durhaka, jangankan membunuh orang tuanya, durhaka saja tidak ada satupun riwayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun banyak. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat manusia. Jangan-jangan saking takutnya setan lihat manusia, setan berdoa begini kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Itu sebabnya saya menulis buku ini, saya kasih judul dalam bahasa Arabnya Al-Jannatu fi Baitika. Ikuti saya, Al-Jannatu fi Baitika.
Jangan malas-malas belajar bahasa Arab, karena itu bahasa yang paling berkah. Bahasa Quran, bahasa wahyu, bahasa Nabi, bahasa surga. Saya pernah malu satu pesawat, ketemu sahabat saya, teman saya, orang-orang pendeta. Mereka diam-diam sudah pandai bahasa Arab. Malu saya. Saya pernah malu Pak, malu saya Pak. Ketemu anak kecil-kecil pandai betul bahasa Arab mereka. Waktu saya ke Madinah, enggak percaya mereka. Yes. Buktikan saja. Nanti ibu pergilah ke Mekah, pergi ke Madinah. Ibu akan lihat di depan mata. Itu di sana kecil-kecil bahasa Arabnya, masya Allah. Les. Al jannatu fi baitika. Apa artinya ada surga di rumahmu? Pertanyaannya, siapa surga kita di rumah? Dia adalah ayah ibumu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibumu. Tapi sadarkah kita dengan segala semua kebodohan kita sibuk mencari surga yang jauh, lupa dengan surga yang dekat. Saya kasih contoh. Maaf kalau saya kupas buku ini 1 bulan nggak selesai. Hari ini sedikit saja. Bu, berapa banyak orang-orang bodoh di antara kita, termasuk yang ngomong ini. Makam-makam keramat jauh-jauh didatengin, tengah malam ditancepin, batu nisan keramat dicium-ciumin. Keramat hidup, orang tua satu rumah gak diurusin. Itu namanya goblok. Orang sini bilang bodoh apa? Bungul. Apa? Ada bahasa kampungnya? Bungul. Bungul. Ini planet A. Bungul. Demi Allah, orang tua kita lebih keramat dari keramat manapun. Saking keramatnya, jangankan mendoakan, nyumpahin jadi doa. Doanya makbul, sumpahnya manjur. Ayo anak-anak, masih ingat gak cerita di Padang? Legenda terkenal, anak muda yang disumpah ibunya jadi batu. Bantu saya, namanya siapa? Maling kundang. Itu baru maling kundang. Belum yang maling motor, maling mobil, dan maling-maling lainnya. Leres. Berapa banyak orang-orang bodoh di antara kita, mungkin termasuk yang ngomong ini. Maaf. Ngomong dengan pasangan romantis, ngomong dengan orang tua nada yang tinggi dan menyakitkan hati. Manggil pasangan darling, dadar guling loh. Giliran manggil orang tua hoi. Ingat, istrimu bisa jadi mantan, suamimu bisa jadi mantan. Ayah ibumu tidak akan pernah menempel kata mantan. Tepuk tangan buat orang tua kita semua. Ibu, berapa banyak orang-orang di antara kita, maaf kepada atasan, pimpinan bisa bilang begini, siap komandan, laksanakan 86, beres. Buat atasan kata 86 gampang diucap, buat orang tua keluar kata pembangkangan. Buat apa? Mulia di luar sana, tapi hina di mata orang tua sendiri. Lebih baik kita hina di luar sana, asal mulia di hadapan orang tua kita sendiri. Leres? Lihat anak-anak zaman sekarang, aduh, tangan orang dicium-cium bolak-balik. Makanya maaf punten, saya bukan Habib yang gila hormat, saya suka tarik tangan. Rasanya nggak pantas rasanya. Saya suka tarik, tapi kadang-kadang masih aja bocah-bocah narik tangan, rebut-rebutan. Sampai saya teriak-teriak, awas nanti ketukar tangannya. Dasar bocah masih aja rebut-rebutan. Akhirnya ada kejadian waktu itu, seorang anak salah narik tangan. Ketarik tangan temannya sendiri. Dia cium-cium tangan temannya. Kata temannya, kapan lagi lu cium tangan gua? Akhirnya mereka berantem berdua. Stop, jangan sibuk memuliakan orang kalau tidak bisa menghargai dan memuliakan orang tuamu dulu. Betul?
sama Habib minta doa, sama guru minta doa. Guru, Habib doakan saya. Pertanyaannya, sudahkah minta doa dulu dari orang tua sebelum kau minta doa dari siapapun? Doaul walid liwaladihi ka doain nabi li ummatihi. Doa orang tua buat anak-anaknya kedahsyatannya bagaikan doa nabi bagi umatnya. Bu, orang tua itu doanya makbul, sumpahnya saja manjur. Leres. Jangan nyari surga yang jauh sebelum dapat surga yang dekat. Gaji pertama dia dapatkan yang dia traktir teman satu kantor. Orang tua di nomor 2 kan. Bu, buka Al-Baqarah ayat 215. Di sana Nabi ditanya tentang siapa yang pertama kali harus diberikan nafkah terbaik. Nabi disuruh Allah menjawab falil walidain, sebelum yatim, sebelum orang miskin, sebelum ibnu sabil. Allah suruh kita santuni dulu ayah ibumu. Itu sedekah yang paling besar pahalanya. Leres? Bu, baik mereka yang masih hidup apalagi yang sudah tiada. Demi Allah, sampai detik ini saya masih mengamalkan itu. 1 juta saya kasih ayah ibu saya, 10 juta masuk ke rekening saya. 10 juta saya kasih ayah ibu saya, 100 juta masuk ke rekening saya. Bu, 1 hari ibu saya butuh uang 100 juta. Iman saya diuji. Nah, ibu pinjam 100 juta. Saya bilang jangan ngomong pinjam Umi. Umi nyolong ngambil hak saya halal. Jangankan harta saya, nyawa saya buat kalian berdua. 100 juta saya kasih ibu saya, 1 miliar masuk ke rekening saya. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon ibu saya di Palembang. Kering, Ahmad, tanggal 19 Oktober. Ibu saya telepon jam 7 pagi lewat 48 menit. Ahmad, tanggal 19 Oktober ibu akan bikin tablik akbar maulid. Ibu saya punya majelis Pak di Palembang. Kalau sudah majelisan 3.000 lebih minimal yang hadir. Nah, ibu mau ngajak mereka makan semuanya, masak sendiri nak. Ibu butuh 25 juta. Saya bilang siap. Kapan saya harus transfer? Tanggal 10 saja ya nak transfernya. Siap. Saya bilang sebelum tanggal 10, besok, lusa atau lusa, 3 hari lagi saya transfer paling lama. Saya baru pasang niat 25 juta mau saya kasih, baru niat, belum ditransfer. Ibu tahu nggak? Jam 9.18 menit, 2 jam setelahnya ada WA masukin ke saya, pengusaha dari Malaysia tertarik dengan koleksi kain kiswah pintu Ka'bah di rumah saya. Dia langsung bayar, Habib saya beli 650 juta, 50 juta saya DP dulu. Mikir nggak? Saya belum keluar 25 juta sudah masuk 50 juta, 600 jutanya nunggu. Sengaja saya kasih tahu, pasti ada yang minta bagian. Bu, tahu cerita ini ngajarin apa? Demi Allah, makin kau jor-joran dengan orang tuamu, makin Allah buka rezekimu. Makin kau hitung-hitungan dengan orang tuamu, Allah sempitkan rezekimu. Leres? 1 senyum yang terpancar di wajah orang tua, 1000 rezeki Allah hadirkan dalam hidupmu. Tapi berhati-hatilah, 1 tetes air mata yang kau keluarkan dari mata orang tuamu karena kedurhakaanmu, kezalimanmu, kesombonganmu, demi Allah 1 tetes air mata itu akan menjadi 1000 azab, bencana, musibah datang dalam hidupmu. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Allah, kita akan sadar betapa mahal ayah ibu kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazahnya. Di masa kecil ibu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita lah yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Leres? Leres. Ibu, jangankan hartamu, nyawamu tidak bisa membayar jasa ayah ibu. Di buku saya ada cerita yang sangat hebat dan dahsyat.
Tapi sebelum saya ceritakan, saya titipkan dulu nomor WA saya sebelum saya lupa. Boleh? Saya seringkali dapat materi tausiah justru dari pertanyaan para jamaahnya. Silakan catat, ketik, sebutkan kami orang Kantan Muara. Kantan Muara, Pulau Pulang Pisau. Sebutkan itu. Oke? Nanti saya kirimkan link filmnya. Silakan catat nomornya. Besok saya pulang ke Jakarta, jarak kita jauh, hati kita insya Allah selalu dekat. Kalau ada yang bertanya, kirim ke WA ini, saya hadirkan jawabannya. Kalau ada yang wafat atau ada yang sakit, kasih kabar, biar siapa tahu saya lagi berada di tempat yang lain bersama umat yang banyak, saya ikut ajak mereka mendoakan. Kita nggak tahu dari mulut siapa doa diijabah. Leres? Silakan catat nomornya. Mau nomor handphone apa nomor rekening? Tapi kalau sudah tahu nomor saya hanya boleh WA, no miss call, apalagi video call. Karena sering kali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di dia, nggak enak di saya. 0852 0852 Sudah? Sudah? 17 38 38 0852 17 38 38. Sudah? Sudah? Bu, Ibu, kirim WA, nanti saya hadirkan sesuatu yang manfaat nanti insya Allah. Baik Bapak Ibu, dulu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Umar. Ketika musim haji dia memandang ke arah Ka'bah, lalu tiba-tiba dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena dia melihat di depan matanya ada seorang anak muda sedang menggendong wanita tua di atas lehernya. Lalu wanita itu dibawa tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Abdullah bin Umar terharu dan bertanya, "Nak, siapa wanita tua yang ada di lehermu itu, nak?" Anak muda tadi menangis sambil menjawab, "Imam, dia adalah ibuku." "Hebat kamu, nak." "Apanya yang hebat, Imam?" "Aku dengar-dengar kata orang kamu gendong ibumu dari kota Yaman yang jauh sampai ke Mekah." "Betul, Imam." "Kakimu sampai berdarah-darah karena melewati padang pasir yang panas." "Iya, Imam." "Kulitmu sampai mengelupas karena terik matahari menyengat." "Imam, biarkan kakiku, biarkan kulitku, bahkan biarkan nyawaku kelak jadi saksi di hadapan Allah Tuhanku betapa aku sangat cinta dengan ibuku." "Imam, Imam, Imam, apakah dengan cara begitu aku sudah bisa membayar jasa ibu kepadaku?" Abdullah bin Umar menangis lalu berkata, "Demi Allah, nak, 1000 kali kamu gendong ibumu dari Yaman yang jauh sampai ke Mekah, 1000 kali kakimu berdarah-darah, 1000 kali kulitmu mengelupas, 1000 kali kamu tawaf mengelilingi Ka'bah, tiap hari sekalipun ibu di atas gendonganmu, demi Allah itu tidak akan bisa membayar 1 tetes darah ibumu yang pernah ia teteskan ketika melahirkanmu. Itu tidak akan bisa menebus 1 teriakan rasa sakit ibumu yang pernah ia teriakan waktu melahirkanmu." Dengarkan, renungkan, simpulkan. Kalau 1 tetes darahnya saja, kalau 1 teriakan rasa sakitnya, tidak bisa kita bayar. Walaupun dengan jihad seberat dan sedahsyat itu. Pertanyaan saya, bagaimana cara menghapus goresan luka yang sering kita tancapkan di hati mereka, yang sampai mereka menutup matanya meninggalkan dunia ini, belum pernah terdengar kata ridho sampai di telinga kita. Jangan mimpi dapat ridho ilahi kalau ridho ayah ibu sampai mati tidak pernah terdengar di telinga ini. Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu biar keluar dari tempat ini kesialan hidup diangkat, keberkahan hidup ditambah,
anak cucu akan lebih baik dari kita. Saya ajak semuanya bermuhasabah. Tutup mulut, tutup mata, tundukkan kepala, dengarkan suara musik yang syahdu ini. Bayangkan semua dosa masa lalumu kepada ayah ibumu. Menangislah, menangislah, karena Nabi pernah menjamin, ainani la tamassuhuman nar. Kata Nabi, ada dua mata yang tidak akan pernah disentuh api neraka. Kalau matanya saja aman dari sentuhan api neraka, apalagi tubuhnya. Siapa dua itu? Salah satunya orang yang sering menangisi dosa masa lalunya. Menangislah hari ini. Semuanya tutup mulut, buktikan cintamu dengan ayah ibumu. Dengarkan suara yang sangat syahdu ini. Semuanya. Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang toleh kanan kiri, jangan ada yang pedulikan semua yang ada di sekelilingmu. Bayangkan, fokuskan dengan ayah ibumu. Semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang berhadapan dengan mereka. Bayangkan seolah-olah saat ini engkau sedang mendengar suara ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah hari ini engkau sedang memeluk tubuh ayah ibumu. Teruslah membayangkan kebaikan apa yang pernah diberikan ayah ibumu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau persembahkan untuk orang tuamu. Sadarkah kita terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi? Sadarkah kita terkadang kita lebih sering membuat ibu menangis ketimbang tersenyum? Demi Allah, kita akan sadar mereka mahal bagi kita ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Teruslah tundukkan kepalamu, bayangkan semua dosa masa lalumu. Menangislah engkau hari ini. Menangislah, menangislah dan menangislah sebelum Allah membuat engkau menangis selama-lamanya di akhirat sana. Menangis di dunia sebentar, menangis di akhirat selama-lamanya. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir hari ini adalah anak-anak yang pernah membenci ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau kita sering membohongi keduanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah melukai hati dan perasaannya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik ayah ibu kita, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memukul mereka berdua, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan tatapan kebencian dan amarah, istighfarlah kepada Allah. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan Engkau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kezaliman masa lalu kami. Kami mohon kepadamu, bagi ayah ibu kami yang masih hidup, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya. Jangan dulu Engkau wafatkan mereka ya Allah. Jangan dulu Engkau tutup mata mereka ya Rahman.
Kami belum siap melihat jenazah mereka. Kami belum sanggup menguburkan jasad mereka. Kami belum siap berpisah dengan keduanya. Berikan kami kesempatan kedua ya Rabbana, untuk bisa membahagiakan mereka di sisa-sisa umurnya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta ya Allah, agar kami bisa mengumrahkan, agar kami bisa menghajikan, agar kami bisa terus beramal kebaikan atas nama ayah ibu kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka ya Rahman, hujani dengan rahmat-Mu. Kami rindu dengan ayah ibu kami. Kami rindu ya Rabbana. Kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Ketika dahulu mereka masih hidup, kami malas mencium pipi, kening dan tangannya. Setelah mereka meninggal dunia, kami sibuk mencium-cium batu nisannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih ada, kami malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, kami sibuk mendatangi kuburannya. Kami menyesal ya Allah, ketika dahulu mereka masih sehat, kami malas menelponnya, mendengar suaranya. Setelah mereka berada dalam kubur, kami sibuk ngajak ngomong kuburannya. Kami bodoh ya Allah, kami menyesal. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam surga-Mu bersama dengan Nabi-Mu. Engkau yang maha mulia, muliakan orang tua kami. Engkau yang maha pengampun, ampuni ayah ibu kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami hari ini. Semuanya kita bertaubat, ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira walhamdulillahi rabbil. Cukup satu kali saja dalam sejarah hidup kita pernah gagal membahagiakan mereka semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kuburnya. Jangan ciptakan kegagalan kedua dalam sejarah hidup kita. Kita nggak pernah mengirim amal terindah untuk kebahagiaan mereka di alam barzahnya. Bapak Ibu, di penghujung acara ini saya sampaikan pesan Nabi. Nabi pernah ngasih bocoran. Orang yang sudah mati di dalam kuburnya, kata Nabi, nasib mereka kal ghariqil mutaghawwih, bagaikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka menangis memanggil nama anaknya, orang tuanya, suaminya, istrinya, semua keluarga yang mereka tinggalkan yang masih hidup. Mereka sibuk mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan, dan mereka tidak bisa menambah amal kebaikan lagi karena mereka dengan Allah terputus sudah hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu, menanti-nanti, mengharapkan kiriman amal kebaikan dari kita yang masih hidup kepada mereka. Maka amalkan pesan Nabi, uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit? Kata Nabi, ada dua hadiah buat mayit. Satu, doa, tadi sudah kita panjatkan. Dua, ayo kita sempurnakan jihad hari ini, sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama ayah ibu kita. Bapak Ibu, hari ini jangan bermimpi besok kita mati, anak cucu kita bersedekah atas nama kita. Kita nggak pernah bersedekah dan beramal atas nama orang tua kita. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput ilalang saja. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Janji Allah, kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu sebenarnya buat diri kamu sendiri. Sedekah bisa mengundang datang berkah. Diniatkan buat orang tua, asbab turunnya berkah, berkah berlipat ganda. Hari ini saya ajak Bapak Ibu berjihad bersama saya. Mau? Sebelum saya ke sini, saya tabligh akbar ada di satu kampung tadi. Saya menemukan ada dua anak yatim piatu perempuan. Orang nggak punya, orang miskin, yatim piatu. Insya Allah di setiap tempat yang saya masuki, di Kapuas saya dapat dua. Kemarin di Pulau Pisau saya sudah
Pulang pisau, saya dapat 2. Tidak mustahil nanti saya cari 1 di sini. Buat apa saya cuma dakwah bil lisan tapi tidak ada dakwah bil hal? Saya harus belajar dari pohon pisang. Sebelum tumbang sudah menyiapkan tunas. Bapak Ibu, saya setiap kali masuk kemana saja selalu ngambil sampel. 1, 2, 3, 4 anak yatim, piatu atau penghafal Quran akan kami ambil, kami sekolahkan di pondok pesantren terbaik di Jawa Barat 6 tahun gratis plus uang jajan. Kalau dia hafal Quran, kami kirim ke Yaman 4 tahun 95 juta kami akan carikan uang. Biar dia pulang, balik lagi ke kampungnya, jadi aset berharga. Saya nggak lama hidup. Saya belajar dari COVID 3 tahun yang lalu. Lebih dari 1000 ulama ketika COVID 3 tahun 1000 ulama lebih meninggal. Saya kehilangan sahabat saya Syekh Ali Jabir, Ustaz Tengku Zulkarnain, Habib Novel Al-Kaf, Habib Thohir Al-Kaf, ulama besar. Sahabat saya di Madura, ulama besar, Profesor Dr. Imam Mawardi, dan masih banyak lagi. Kalau presiden hari ini meninggal, besok rebutan orang jadi penggantinya. Tapi kalau ini hari ulama kita wafat 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun nanti belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Ibu, hari ini saya ajak, saya hanya butuh 10, 20, 30 orang saja. Saya akan lelang buku saya lengkap dengan tanda tangannya. Silakan bawa pulang bukunya, hadiahkan ke anak cucunya, suruh dia baca, insya Allah dia menangis dari asbab hidayah. Dan kita niatkan infaknya dari yang kita kumpulkan dari lelang buku ini, kita akan wujudkan untuk kaderisasi ulama. Kalau ibu bapak nggak bisa lagi jadi ulama, berjuanglah bersama kelompok yang mengkader dan mencetak ulama. Niatkan pahala infak ini buat orang tua, mertua, keluarga, anak, suami, semua yang mendahului. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Niatkan asbab Allah jadikan anak kita jadi soleh dan soleha. Buat apa punya harta banyak, anak gak ada yang jadi soleh dan soleha? Lebih baik gak usah punya harta, asal anak ada yang jadi soleh dan soleha. Karena itu akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Ibu, saya gak banyak, sedikit yang saya lelang. Nanti cukup angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah yang siap diinfakkan di jalan Allah. Kita lebih banyak minta dari orang tua daripada ngasih. Kita lebih banyak terima dari Allah daripada kembali kepada Allah. Betul? Bu, bayarnya nanti, bayarnya kena, nabung dulu. Bukunya ambil, bawa pulang, bayarnya nanti, nabung dulu. Cukup nanti angkat tangan. Contoh, Habib, saya siap menebus dosa saya buat kepada ayah ibu saya. Uang bisa saya cari, kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Saya niatkan 1 juta buat ayah ibu saya dan kuburnya. Ini amalan yang gak bakal putus sampai hari kiamat. Paling tidak kita belum mati, ini jadi amal sabuk akhirat kita. Nggak sanggup 1 juta, coba 2 juta. Nggak sanggup 3 juta. Belajarlah nekat. Saya mengajarkan apa yang pernah saya amalkan dan sampai detik ini. Kalau nggak sanggup minimal 500.000 nabung, hadiahkan buat orang tua kita. Nabung nggak perlu sekarang, cukup angkat tangan, maju ke depan, dicatat oleh tim, nanti uangnya nabung. Mereka cuma nitip nomor rekening yayasan saja. Pulang dari tempat ini ada waktu 1 minggu setelah acara hari ini. 1 minggu demi Allah, waktu yang lama. Waktu yang lama. Pulang, ajak adikmu, kakakmu mau patungan sebanyak apapun di luar sana, ajak mereka masing-masing niatkan buat orang tuanya. Belajarlah menjemput keberkahan dalam hidupmu. Awali bahagiakan dulu orang tuamu, Allah bahagiakan hidupmu. Bapak Ibu, kita mulai yuk. 5 menit waktu tersisa akan menentukan nasibmu, nasib ayah ibumu, nasib anakmu, nasib rezekimu, nasib rumah tanggamu. Nanti niatkan, ya Allah, dengan infakku hari ini, ya Allah, aku bertawasul, kabulkan hajatku. 1, 2, 3, 4. Tutup dengan Al-Fatihah. Bikin barisan ke depan, bikin barisan ke depan. Nanti dicatat sama timnya. Barakallahu fiik, silakan dicatat berapapun. Nggak sanggup 1 juta, 1,5, nggak sanggup 1 juta, nggak sanggup 500, nggak sanggup 400, nggak sanggup 300. Bapak Ibu ingat nggak ada seorang pelacur banyak dosa masuk surga diampuni Allah. Kenapa? Hanya pernah memberi seteguk air saja kepada siapa? Anjing. Lalu bagaimana dengan kita menitipkan infak terindah 500.000 buat orang tua kita? Demi Allah, kita akan dapat ampunan lebih dahsyat, lebih hebat dan berkahnya. Bergabunglah dengan saya, kita berkumpul di surga, kita ajak ayah ibu kita jemput rahmat dan berkah. Baris di depan, nanti dicatat, langsung kita doakan sama-samanya seikhlas mungkin. Tidak perlu bayar sekarang, nabung 1 minggu. Buktikan omongan saya, sebelum 1 minggu Allah hadirkan berkah dalam hidupmu, insya. Baik, kita panggilkan dulu Bu,
Karena waktunya biasanya saya ajak ngomong satu-satu, tapi karena waktunya terbatas, nggak bisa. Dicatat dulu nomor handphonenya, namanya, berapa infaknya. Kemarin saya terharu, ada anak muda, Habib, saya banyak dosa dan ayah ibu saya, 2 juta saya hadiahkan buat orang tua saya. Subhanallah, dia pulang belum nyampe rumah, dia bilang dia dapat ketiban rezeki. Berkah, buktikan. Ini cara paling cepat membuat mereka yang pernah menangis dan kecewa dengan kita bikin senyum di dalam kuburnya. 1 senyum orang tua, 1000 berkah hadir dalam hidup kita. Daftarkan, tidak ada paksaan. Nggak sanggup yang banyak, ikut yang kecil. Tidak harus bayar hari ini, nabung. Belajar engkau pernah berjihad dalam sejarah hidupmu untuk ayah ibumu. Handphone bisa dibeli, pulsa bisa dibeli, semua bisa dibeli. Masa untuk orang tua kita sulit sekali. Bapak Ibu, daftarkan dengan tim di depan. Catatkan satu persatu, pasang niat, insya Allah berkah. Bapak Ibu, kita tutup dengan bersalawat. Semuanya ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil. Kira-kira nanti kalau saya jadwalkan, saya datang lagi ke sini, nggak usah mikirin apapun, saya hadir untuk masyarakat sini. Saya ajak zikir ruqyah, mau? Saya belum puas ada di sini. Saya kagum jamaahnya banyak karena waktunya terbatas, materinya masih panjang. Nanti saya datang lagi, mau? Makanya yang tadi sudah catat nomor saya langsung WA kan. Nanti insya Allah lewat WA kita umumkan. Saya cari waktunya 1 bulan atau mungkin Isra Mi'raj, kita gemparkan lagi dengan zikir. Siap? Terima kasih banyak. Kita doakan semua yang ikut bergabung berjihad bersama ini. Untuk anak yatim, para penghafal Quran, meniatkan berkah buat yang hidup, ampunan buat yang wafat. Mudah-mudahan Allah kabulkan semuanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana wafiqul bikum bisul Fatihah.